Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya akan percaya kita dalam keadaan sukacita dimanapun di tempat kita masing-masing berada saat ini, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, untuk pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mau angkat syukur kami mau angkat penyembahan kami Tuhan Yesus. Biar hadiratmu memenuhi setiap kami Tuhan, hadiratmu melawat setiap kami di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama lebih lagi kita nyatakan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
bersyukur, kami akan sembah bagimu, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Kau yang layak. Syaralabaya rabaya ralabaya rabaya ralabaya rabaya ralabaya ralabaya ralaba, ya ralabaya rabaya ralabaya 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 ralaba, syaralabaya rabaya ralabaya 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 ralaba, ya ralaba sado, ya ralabaya ralaba. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah selamanya. Hosana bagimu Yesus, Hosana bagimu Tuhan. Usyaralabaya ralabaya 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 ralaba sadaya ralabaya ralaba. Kami sembah Kau Allah yang ajaib, kami sembah Kau Allah yang mulia. Usyaralabaya ralabaya 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 ralaba. Oh Jesus, Jesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami angkat syukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus Tuhan tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, sembah, syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Walaupun melalui siaran ibadah online, kami percaya hadirat-Mu tetap nyata di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keadaan hari-hari ini. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan yang akan pimpin kami, Tuhan yang tuntun kami Tuhan. Baik dalam keadaan bangsa ini yang mungkin dilanda virus-virus, ancaman-ancaman resesi-resesi, Tuhan kami percaya Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang akan bawa kami melewati proses demi proses Tuhan. Tuhan kami minta tuntunan Tuhan, kami minta kekuatan dari Tuhan, kami percaya oleh karena belas kasihan Tuhan,
bangsa-bangsa. Indonesia akan dibebaskan dari segala ancaman virus corona, ancaman-ancaman bentuk apapun Tuhan. Kami percaya karena Tuhanlah Indonesia bisa dibebaskan Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa, kami berdoa untuk para petugas-petugas medis, relawan-relawan yang menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan untuk pasien-pasien Tuhan, pasien-pasien corona dalam sakit penyakit apapun Tuhan. Tuhan yang pakai petugas-petugas medis yang sedang bekerja berjuang untuk pasien-pasien penyakit corona ini Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. GBI Gatot Subroto Tuhan, GBI HOJ kami memberikan yang terbaik Tuhan, untuk Tuhan, pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, baik Pak Niko sebagai gembala sidang beserta keempat wakilnya, gembala rayon kami Pak Totong Tuhan, dengan gembala-gembala cabang yang lain, bahkan gembala cabang di HOJ Tuhan, Pak Jo dan Ibu Olga beserta staf-staf gembala Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga Tuhan. Tuhan yang pakai kami semua, Tuhan yang pakai pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, menjadi alat Tuhan, membawa kebesaran atas nama-Mu Tuhan. Itulah tujuan kami Tuhan, itulah yang kami inginkan, itu membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami pun di sini Tuhan, kami yang pelayan di sini, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya anugerah-Mu tercurah atas kami, atas jemaat-jemaat yang menyaksikan siaran ibadah online ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami terus limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Tinggikan, Kau yang layak disembah. Kau
bagimu-lah segala pujian Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak untuk disembah. Kau yang layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggi, kau yang layak, kau yang layak sekali lagi, kau yang layak, kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian kita mulai lagi meninggikan Tuhan di tempat kita masing-masing. Haleluya. Kami angkat syukur bagimu Tuhan. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only what I need, is the only what I see, is the only what I long for. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kau Allah kami yang hebat, Kau dahsyat Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan, my God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only what I see, is the only what I see, is the only what I long for. Oh Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. Oh, you died for me, oh Lord. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Come on. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa,
dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Oh kami berseru, ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Kami berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kau Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau hidup, ada hari esok Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan setiap kami Tuhan menghampiri tata-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu,
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, ya Yesus, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Selamat Paskah. Akhirnya kita sampai di hari yang luar biasa, hari kemenangan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Hari ini adalah hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati bagi kita, tebus semua dosa kita. Dan bagi kita yang percaya, jalan pemulihan terbuka buat kita. Karena oleh iman kita sudah dibenarkan dan menerima janji Tuhan. Katakan haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati, betul, tapi tidak selamanya. Hari ketiga ia bangkit. Maut dikalahkan, kubur kosong, Yesus bangkit. Yesus hidup, dia bukan Tuhan yang mati, Yesus tetap Tuhan yang hidup. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, ingatlah, Tuhan Yesus hidup. Karena ia hidup, maka ada hari esok. Karena Yesus hidup, mujizat masih ada harapan, bersukacitalah. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, ada harapan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kemenangannya atas maut, berkuasa untuk memulihkan segala sesuatunya. Nanti kita bicarakan itu. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan, bahwa hari Jumat yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung. Tahukah saudara, Jumat Agung adalah puncak perayaan kekristenan. Tanpa Jumat Agung, kematian di Jumat Agung, kebangkitan Paskah tidak ada. Ya, saudara dikasihi Tuhan, kebangkitan Paskah sudah dimulai justru di hari Jumat Agung. Kan harus mati dulu baru bisa bangkit, saudara ya. Nah, ada beberapa pesan Tuhan yang saya mau sampaikan di hari sukacita kita ini. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, kematian Kristus di kayu salib atas inisiatif Allah Bapa, maka Yesus Kristus anak Allah akhirnya datang pertama kali ke dunia ini untuk menebus dosa manusia yang menjadi biang permasalahan. Upah dosa harusnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ia datang untuk memberi hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b.
Dan cara untuk memberikan hidup itu adalah dengan jalan kematian. Ia harus mati dulu untuk menebus semua dosa dunia dan mengadakan pertukaran. Anda dan saya menerima pertukaran. Apa yang harusnya jadi milik kita ditukar dengan apa yang harusnya jadi milik Tuhan Yesus. Pertukaran. Dengan sebuah kata sandi, sebuah password. Percaya. Semua manusia yang percaya kepadanya menerima pertukaran ini. Dari apa yang seharusnya menimpanya. Kesakitan ditukar dengan kesembuhan. Haleluya. Makanya kita percaya ada kesembuhan dalam Tuhan. Bahwa COVID-19 ini bisa disembuhkan. Bahwa kelemahan tubuh bisa disembuhkan. Saudara dikasih Tuhan, kita percaya karena Tuhan sudah mati buat kita. Kutuk ditukar dengan berkat. Hukuman ditukar dengan pengampunan. Dosa ditukar dengan pembenaran. Yang kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah jadi didamaikan dengan Allah. Anda dan saya sekarang jadi orang benar. Oleh iman jadi orang benar. Nanti kita bahas itu. Tapi saya mau tekankan bahwa pertukaran terjadi. Kemiskinan ditukar dengan kelimpahan. Apapun yang kau kerjakan yang selama ini gagal bisa berhasil. Termasuk nanti waktu kita menghadapi resesi yang mungkin saja akan datang di depan. Ada peluang keberhasilan. Kenapa? Karena kemiskinan, kegagalan, kutuk sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Anda dan saya punya harapan. Ini bedanya kita sama orang-orang yang tidak punya percaya. Buat kita yang percaya, saudara dikasih Tuhan, selalu ada harapan. Perbedaan antara pemenang ataupun bukan pemenang adalah kemampuannya untuk bertahan dalam jangka panjang. Dan orang yang mampu bertahan dalam jangka panjang adalah orang yang selalu memasang harapannya di depan. Dia punya harapan di depan, saudara. Mereka yang terlalu pesimis tidak akan sanggup untuk kuat berjalan jauh. Saudara, mari belajar percaya, berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian apalagi yang ditukar? Dipermalukan ditukar dengan kemuliaan. Penolakan Bapa ditukar dengan penerimaan. Orang percaya mendapat hak menjadi anak Allah dan mendapat status adopsi. Yohanes 1 ayat 12. Kematian ditukar dengan kehidupan kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi yang percaya kepadanya, kalimat terakhir ini memiliki arti bahwa Jumat Agung, manusia yang tadinya dipandang mati sekarang memiliki peluang untuk dipandang hidup dari sisi kekekalan. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa ya. Itu yang pertama, saudara. Jadi bukan cuma soal kita masuk surga atau tidak, tetapi ada yang kedua nih yang kita mau bicarakan, saudara yang dikasih Tuhan. Orang benar menerima janji Tuhan, ya. Karena iman orang percaya dibenarkan. Dalam perjanjian lama orang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan inilah yang tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia daging itu tidak mungkin mampu melakukan firman Tuhan. Daging dan roh tidak bisa bersatu. Saudara dikasih Tuhan. Akibatnya karena gagal terus manusia akhirnya makin jauh dari Tuhan karena dosa. Nah, dalam perjanjian baru orang benar definisinya adalah orang percaya yang dibenarkan karena percayanya. Dan melakukan firman karena sudah dibenarkan. Dan kalaupun gagal, dia bisa bertobat lagi dan percaya untuk kembali dibenarkan. Mengapa jadi orang benar itu begitu penting? Ini dia garis bawahi di sini, saudara. Karena akses untuk menerima janji Tuhan hanya diberikan kepada orang benar, mayoritas, ya. Mayoritas dari janji Tuhan itu diberikan kepada orang benar. Janji kesembuhan, janji perlindungan, janji jawaban doa, dan janji-janji yang lain. Baca Alkitab, di dalam Alkitab banyak janji-janji Tuhan. Rugi buat yang jarang baca Alkitab, Anda jarang dapat janji. Janji Tuhan gak sama-sama janji manusia. Karena kalaupun manusia itu mau melakukannya, belum tentu mampu menggenapinya. Apalagi banyak manusia yang gak bisa pegang janjinya. Tapi Tuhan kita satu, tidak bisa bohong. Karena sekali janji pasti digenapi. Yang kedua, dia mampu melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dia bukan cuma mampu, dia mau melakukannya. Mari percaya sama Tuhan, pegang janji Tuhan. So, orang percaya yang ada di hadapan saya ini, hai orang percaya, orang benar Tuhan, jangan takut. Orang benar hidup bukan dari apa yang dilihat oleh mata. Orang benar hidup dari percayanya. Amin. Percayalah pada janji-janji Tuhan. Baca Alkitab, dapat janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, penting untuk ngerti Yesus sudah bangkit. Kenapa? Saudara dikasih Tuhan, yang pertama,
Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Ya. Sia-sia, saudara dikasih Tuhan. Udah disampaikan sana sini tapi dia nggak bangkit. Tapi puji Tuhan, Yesus kita bangkit. Pemberitaan firman Tuhan tidak sia-sia. Yang kedua, saudara, kenapa Yesus harus bangkit? Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan Yesus kita peringati kebangkitannya. Ia tidak mati. Dan oleh karena itu kita tidak mati dalam dosa-dosa kita. Tapi kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang paling malang, tapi justru orang paling beruntung dari segala manusia. Puji Tuhan. Berapa banyak orang beruntung yang hari ini ada sama-sama dengan saya. Puji Tuhan, kita semua sama-sama orang beruntung. Saudara dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus, penebusan, pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah seperti sebuah fondasi untuk penggenapan suatu janji yang berabad-abad dinubuatkan oleh Yeskiel. Tadi saya katakan kita menerima janji. Ada banyak janji. Satu janji yang penting di sana adalah disebutkan di Yeskiel tentang bagaimana Anda dan saya menerima Roh Kudus. Dan janji ini juga diulang-ulang oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga, yaitu datangnya Roh Kudus untuk tinggal di hati manusia. Darah yang menyucikan hati yang percaya itu mempersiapkan sebuah rumah kudus untuk Roh Kudus. Janji itu tidak bisa digenapi kalau nggak ada Jumat Agung. Karena lewat penebusan di kayu saliblah, maka Anda dan saya hatinya disucikan. Rumah yang kudus harus disiapkan. Dan setelah rumah yang kudus ini siap, Roh Kudus bisa masuk dan tinggal dalamnya. Tanpa Jumat Agung, janji tentang Roh Allah tinggal dalam diri orang percaya tidak bisa digenapi. Paulus mengatakan bahwa Roh yang telah memberi hidup itu memerdekakan orang percaya dari hukum dosa. Roma 8 ayat 2. Dalam ayat lain Tuhan Yesus berkata bahwa Roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Ternyata kehidupan yang dimaksudkan bukan hanya karena penebusan, tetapi karena Roh yang membawa kehidupan tinggal dalam kita. Jadi kita menerima kehidupan karena Tuhan Yesus memberikan kehidupan lewat penebusan. Tapi kita juga menerima kehidupan karena Roh yang membawa kehidupan tinggal dalam diri kita. Roh yang memberi hidup itu tinggal dalam diri orang percaya. Kemenangan Yesus atas maut di hari Paskah dengan kebangkitannya adalah bukti kemenangan Allah. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam rencananya untuk menyelamatkan kita, untuk melakukan apa saja, saudara dikasih Tuhan. Dan tentang Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah, atau Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus ini, berulang-ulang ditulis di Kisah Rasul, ditulis di surat Paulus, surat-surat Paulus, surat Ibrani, surat Petrus, diulang-ulang saudara, ya, bahwa ini semua dilakukan oleh Allah. Dia yang melakukannya, kemudian meninggikan nama Yesus di atas segala nama. Jadi semua nama di bawah kolong langit ini, semua letaknya ada di bawah otoritas nama Yesus. Termasuk nama penyakit, dan termasuk nama virus yang hari-hari ini kita hadapi. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kemenangan ini juga jadi milik semua orang yang percaya kepadanya dan berada di dalam Yesus. Pastikan engkau ada dalam Yesus. Jangan keluar dari Yesus. Ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena Roma 6 berkata, siapa yang bersekutu dengan kematiannya, bersekutu juga dengan kebangkitannya. Haleluya. Bersekutu dengan kematiannya, manusia lama mau mati, mau belajar jadi manusia baru, maka mulai hari itu kau juga bersekutu dengan kebangkitannya. Mengakhiri pesan Paskah ini, saya ingin membacakan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari orang-orang percaya yang sudah dibenarkan Tuhan Yesus, ingatlah saat ini ada Roh Kudus dalam diri Anda dan saya. Tetap semangat, berharap sukacita dari Allah adalah kekuatan kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa dengan kuasa, dengan bahasa roh. Kita bangkitkan iman kita.
Kuatkan dirimu dan mulai berkata-kata. Seperti firman Tuhan berkata tentang, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang berhadapan dengan badai. Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Maka badai itu tenang. Saudara dikasih Tuhan, kita juga berdoa dengan perkataan iman atas COVID-19 dan atas resesi ekonomi yang mungkin saja datang. Saudara berkata, diam dan tenanglah. Maka mulai hari itu kemenangan Paskah ini jadi kemenangan kita semua juga hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara kasih Tuhan. Hirabaya shana mataka mayarada bataka baya shana bayarada bataka mayarada barada baya shaka bayarada ba. Bapa di surga, kami percaya kuasa kebangkitan sudah diberikan kepada kami. Kuasa Roh Kudus ada bersama kami karena Roh Kudus tinggal dalam diri kami yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan oleh kemenangan di kayu salib, kemenangan hari Paskah. Kebangkitan-Mu jadi kemenangan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami yang percaya kepadamu saat ini berdoa. Kami berkata, diam dan tenanglah hai COVID-19, hai resesi ekonomi, dan Engkau tidak berkuasa atas kami. Kami pasti punya jalan keluar. Tuhan pasti sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang. Dan kesembuhan, pemulihan, semuanya diberikan kepada yang percaya kepadanya. Kami mengandalkan Tuhan. Bapa, aku berdoa berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Biar kami semua kuat dalam Tuhan. Dan kami semua terus bersandar dan berharap sama Tuhan. Terima kasih untuk hari Paskah ini. Terima kasih untuk semua situasi yang ada. Dan terima kasih bahwa masa-masa sulit ini akan segera berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, selamat Paskah sekali lagi. Mari buka hati, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama